Satu lagi, monitor perusak harga di kelas 200 Hz. Asik banget ya kalau tiap kali nge-review monitor jadi perusak harga semua. Muncul yang baru harganya lebih murah tapi performance-nya lebih bagus. Karena sebelumnya Acer Nitro VG240Y X1 bisa dibilang perusak harga saat itu. Harganya 1,6 jutaan, 24 inci, Full HD 200 Hz. Nah kali ini giliran Gigabyte yang nongol sebagai perusak harga dengan Gigabyte GS25F2. Harganya 1,5 jutaan, sama-sama Full HD 200 Hz tapi ukuran layarnya sedikit lebih besar. 24,5 inch dibandingin Acer yang cuma 23,8. Apakah ini berarti tanda-tanda harga monitor 180 dan 200 Hz udah mulai turun? Kayaknya sih waktu saya cek belum kali ya. Soalnya Lenovo Legion R24E 180 Hz aja saat video ini dibuat harganya masih sama seperti saat dulu saya tes. Bahkan di harga bawah Xiaomi G24i masih nongkrong di 1,3 jutaan. Jadi dengan skema harga seperti ini, jelas secara spesifikasi Gigabyte GS25F2 terlihat paling menarik. Tinggal seperti biasa, ada harga ada kualitas. Kalau harganya dibuat murah, speknya dibuat tinggi, apakah bakal ada yang dikorbankan? Gigabyte GS25F2 desain fisiknya terlihat biasa aja, nggak ada yang mewah, dan seperti sudah saya duga, pengorbanan pertama dilakukan di bagian eksternal. Monitor ini hanya bisa tilt doang, tapi nggak masalah karena Acer Nitro VG240Y X1 kemarin juga sama bre. Beda dengan Lenovo Legion R24E yang harganya belum turun juga, masih 1,6 jutaan. Dia udah full ergonomis walaupun refresh rate-nya cuma 180 Hz. Sama seperti desain monitor modern lain, Gigabyte GS25F2 ini punya bezel tipis di 3 sisi. Bodinya sendiri secara keseluruhan nggak terlalu tipis, tapi di bagian belakang atas kita lihat ada lubang pembuangan panas yang cukup banyak. Setting OSD menggunakan joystick yang ditaruh di tengah, lebih mudah dijangkau dibandingin joystick yang ditaruh di ujung kanan layar. Connectivity ada 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 dan earphone jack. Termasuk ada speaker bawaan, tapi ya kualitas audionya bukan yang menggelegar ya. Kabel bawaan kita cuma dapat 1 HDMI aja. Menggunakan panel IPS berukuran 24,5 inci, resolusi 1080p, refresh rate 200 Hz, color gamut 120% sRGB, maximum brightness typical 300 nits, kontras rasio 1000:1 dan claim response time-nya 1 millisecond gray to gray. Support AMD FreeSync Premium dan G-Sync compatible serta HDR10. Sekarang kita lihat performance-nya. Dari flicker dulu, Gigabyte GS25F2 ini pada setting brightness rendah itu kelihatan kedip-kedip, flickering bre. Tapi begitu brightness-nya dinaikin, hilang tuh. Saya lakukan pengukuran flicker pada brightness 20%. Ini adalah setting brightness saat kalibrasi. Terlihat deviasi terang gelapnya sebenarnya nggak terlalu gede, cuma 11,6%. Yang jadi masalah adalah frekuensi terjadinya yang jarang-jarang. Terukur spike brightness terjadi setiap 100 millisecond, yang artinya dalam 1 detik terjadi 10 kali flicker dan itu sangat bisa terlihat oleh mata kita. Seandainya frekuensi flickernya lebih tinggi lagi, misalkan 1 detik terjadi lebih dari 100 kali, hal ini tidak akan jadi gangguan. Untungnya menaikkan brightness bisa jadi solusi. Pada brightness 50%, deviasi terang gelapnya turun jadi 7% aja dan flickernya sudah tidak terasa lagi. Sekarang gaming performance, response time yang diklaim 1 millisecond. Monitor ini punya setting overdrive yang namanya susah diapalin urutannya. Dari off, Smart OD, picture quality, balance, dan speed. Umumnya monitor itu pakai level 1, 2, 3 atau fast, faster, dan seterusnya. Pada setting overdrive off, response time-nya nggak terlalu spesial, tercepat hanya 2,9 millisecond dengan average 5,58 millisecond. Setting picture quality juga tidak merubah banyak, respons tercepat hanya 2,1 dan average-nya 5,5 millisecond tanpa overshoot. Respons terbaik ada pada setting Smart OD dan balance yang hasilnya mirip banget. Di keduanya respons tercepat 1,6 millisecond dengan average selisih dikit banget 3,78 dan 3,68 millisecond dan masih tanpa overshoot. Setting overdrive paling jelek seperti biasa adalah setting tertinggi, speed, yang malah bikin semuanya hancur. Aktual visualnya tanpa overdrive dan dengan overdrive picture quality sebenarnya udah cukup bagus. Ghostingnya udah tipis dan tidak ada inverse ghosting. Tapi dengan setting overdrive Smart OD dan balance, kondisinya jadi sedikit lebih baik. Ghosting semakin tipis dan masih tanpa inverse ghosting sama sekali. Dan kedua setting ini adalah setting overdrive paling bagus yang bisa digunakan. Jangan nyobain speed karena malah jadi hancur bre. Inverse ghostingnya muncul di mana-mana. Untuk
Untuk warna, Gigabyte GS25F2 ini punya mode sRGB yang kalau dipilih akan mengunci semua parameter OSD dan hanya menyisakan brightness untuk bisa dirubah. Nggak tepat juga sebenarnya, karena kalau memang udah pre-calibrated harusnya di lock semua. Setting default brightness pada mode sRGB-nya terlalu terang di 170 nits dengan black level 0,16 nits yang menghasilkan kontras 1000:1. White point sedikit meleset dari D65 di 6300 Kelvin dengan gamma yang kurang jelas juga arahnya kemana. Akurasi warna terlihat cukup bagus dengan warna yang meleset lebih dari 3 delta E cuma ada 2. Saya kalibrasi dengan target 100 nits D65 dan hasilnya jauh lebih baik. Terukur brightness 97 nits dengan black level juga ikutan turun menjadi 0,09 nits yang menjaga kontras rasio tetap di 1000:1. Mantep ini ya, brightness turun tapi kontrasnya nggak berubah. White point jadi lebih konsisten di 6500 Kelvin dan gamma juga jadi lebih rapi di 2,2. Akurasi warna juga jadi jauh lebih baik, average turun di 0,21 delta E dan maksimum cuma 1 delta E lebih dikit. Color gamut juga udah sesuai spek, 120% sRGB atau setara 84% DCI-P3. Terakhir uniformity. Untuk luminance udah bagus banget, hampir semua area udah under 2 delta C, kecuali sisi kiri dan sebagian sisi kanan yang lebih dari 2 delta C tapi masih masuk toleransi under 4 delta C. Tapi untuk warna kondisinya kurang bagus, di mana sisi kiri dan sebagian sisi kanan punya deviasi lebih dari 4 delta E. Jadi untuk konsistensi warna pada desain grafis diutamakan memproses warna di bagian tengah layar aja. Ini dia tadi monitor perusak harga yang baru, Gigabyte GS25F2. Dengan harga 1,5 jutaan kecil kita udah dapat monitor 25 inci atau 24,5 lebih tepatnya. Resolusinya udah Full HD 200Hz dan yang lebih penting gaming performance-nya, dan ini saya bicara adalah response time paling bagus di antara semua monitor 180 dan 200Hz yang udah pernah saya tes. Kalau dibandingin, sebelumnya Acer Nitro VG240Y X1 punya respons tercepat, tapi ternyata masih kalah sama Gigabyte GS25F2 ini yang berhasil mencatat respons paling cepatnya 1,6 milisecond dengan average juga paling cepat di 3,68 milisecond. Sedangkan untuk maximum brightness monitor ini tercatat 322 nits, sedikit di bawah Acer Nitro tapi jauh di atas yang lainnya. Ya, walaupun kalau dibilang secara angka 1-2 milisecond itu nggak terlalu kelihatan bedanya secara visual, tapi tetap aja diukur ada bedanya, bre. Dan Gigabyte GS25F2 ini terukur paling bagus di antara yang lain. Untuk produk monitor Gigabyte sekarang, mereka punya kebijakan garansi baru yang asik banget, bre. Namanya Perfect Panel Warranty. Dalam waktu 14 hari sejak pembelian, jika ada kerusakan panel walaupun hanya 1 titik dead pixel, langsung bisa dapat ganti baru, bre. Garansi model kayak gini biasanya ada di monitor OLED yang harganya mahal. Nah, sekarang sama Gigabyte dibawa ke monitor IPS budget 1,5 jutaan. Jadi nggak ada lagi takut beli monitor dapat dead pixel. Kalau kamu tertarik dan pengen beli, langsung cek aja linknya ada di bawah.